wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Ya maaf ya Pak, sebelumnya ya perkenalkan dulu ya Pak. Ya, Mang. Saya Mas Denovianti dari UPTD SDN 1 Sukamulya, Pak. Saya salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu ya Pak. Oh, iya. Maksud kedatangan saya ke sini Pak, yang pertama saya ingin bersilaturahmi dengan Bapak. Iya. Yang kedua, saya ingin melakukan wawancara pengambilan keputusan berdasarkan atau berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Iya, Mang. Bagaimana? Apakah Bapak ada waktu untuk saya wawancarai, Pak? Oh, ada, boleh. Ya, Pak. Maaf sebelumnya, silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Pak. Oh iya, siap. Nama saya Kartani, Kepala UPTD SDN 3 Kertijala, Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu. Mangga, apa yang mau ditanyakan? Iya Pak, terima kasih ya Pak Bapak sudah memperkenalkan diri. Ya Bapak Kartani, saya akan melakukan wawancara ya Pak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oh iya. Pertanyaan yang pertama ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Yang pertama adalah dicatat dalam agenda harian permasalahan-permasalahan yang ada di kelas yang menyangkut dengan dilema etika. Jadi harus dicatat dulu ya Pak, kasus-kasusnya dicatat. apa, dikelompokkan ibaratnya ya Pak. Ya, Apakah dikelompokkan. masuk dilema etika ataukah masuk bujukan moral ya Pak? Iya, begitulah. Setelah itu apa lagi Pak setelah dikelompokkan? Ya, setelah dikelompokkan, lalu kita musyawarah dengan guru-guru dan rekan-rekan ada permasalahan semacam ini, mana dulu yang kita mau dimusyawarahkan yang terlebih dahulu. Ya, yang lebih didahulukan, yang lebih pentingnya kayak Baik Pak, pertanyaan yang selanjutnya yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya Pak? Cara mengambil keputusannya yaitu dengan cara musyawarah dulu. Setelah musyawarah kita ambil hasil dari musyawarah itu dengan mufakat bersama. Yang paling terbanyak dari mufakat itu baru kita ambil sebagai penyelesaiannya gitu. Jadi mengadakan musyawarah terus mengambil suara terbanyak atau mufakatnya Pak. Ya, nah baru setelah itu setelah disetujui itulah keputusan akhirnya Pak ya. Itu keputusan akhirnya. Yang harus dijalankan. Yang harus dijalankan. Oh ya baik Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani suatu kasus atau permasalahan Pak? Langkah-langkahnya, prosedurnya Pak? Langkah-langkahnya itu tergantung permasalahannya sih, atau berat atau ringannya. Kalau permasalahan itu ringan, ya maka dapat diselesaikan dengan secara cepat lah. Tapi kalau permasalahan itu berat, ya maka kita butuh waktu dan tenaga untuk menyelesaikannya. Kalau permasalahan itu terlalu banyak dengan anggota yang terlibat, ya harus dengan waktu yang banyak pula ya penyelesaiannya itu. Ya harus dikasih tahu dulu orang-orang yang terlibatnya dan hasil pertemuannya kapan untuk musyawarahnya. Nah, baru diadakan rapat penyelesaian. Dan hasilnya baru kita sepakati bersama dan dibuat arsip pengarsipan untuk membuktikan bahwa kita sudah menyerahkan penyelesaian, harus ada arsipnya.
Berarti prosedur yang di ininya ya Pak ya, dimulai dari penyeleksian masalah dulu ya Pak. Mana masalah yang harus cepat ditangani ya Pak. Baru itu kita adakan musyawarah ya Pak. Itu langkah-langkahnya. Nah ya, selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang pertama adalah dengan etika itu door to door, atau kita nasihati antara perorangan dengan salah satu orang yang menyalahgunakan etika atau kurang sopan santun atau keramanya, kita bisa dilaksanakan dengan cara pribadi, bisa juga dengan cara bermusyawarah. Bapak, selanjutnya apakah Bapak maaf, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya itu apa saja Pak yang Bapak hadapi? Tantangan yang kita hadapi adalah yang pertama, kasus yang menyangkut orang banyak. Ya misalkan dari wali murid, asalnya dari murid dengan guru dan menyangkut dengan orang tua murid atau wali murid, dan akhirnya bermasalah itu bertambah besar. Itu yang lebih rumit, ya, lebih rumit karena penanganannya, prosesnya itu pasti lama. Karena ini sebanyak Ya, karena melibatkan melibatkan banyak orang. ya, berarti tantangannya Hanya sekedar ucapan yang kurang senonoh atau tidak baik antara guru dengan guru atau dengan siswa, tidak terlibat dengan wali murid, ya bisa diselesaikan dengan secara cepat gitu. Berarti tantangannya kalau pihak yang terkaitnya lebih banyak, lebih sulit, lebih lama menyelesaikan masalahnya ya Pak. Ya, Sedangkan kalau pihak yang terkaitnya sedikit, lebih cepat dalam penanganan masalahnya ya Pak. Nah, baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan sebuah masalah, khususnya dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Ya, tergantung permasalahannya. Dilihat dari permasalahannya, ringan dan beratnya gitu. Kalau permasalahan ringan ya bisa dengan waktu yang cepat diselesaikan, dan kalau permasalahan itu dianggapnya berat, ya berarti kita menyelesaikannya ya bisa dengan jenjang waktu yang agak lama juga. Berarti dengan penjadwalannya Pak, intinya sih bisa kalau dijadwal ya, bisa dijadwalkannya kalau masalahnya berat ya Pak. Ya, kalau permasalahannya berat Ya, bisa ditarik kesimpulan berarti kalau masalahnya ibaratnya enteng atau ringan ya Pak ya, dapat diselesaikan pas itu juga ya Pak? ya bisa. Kalau masalahnya sangat berat, diselesaikannya dengan penjadwalan. Ya baik Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu menyelesaikan pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Yang pertama itu adalah kita selesaikan bersama dengan cara musyawarah ya. Seandainya tidak bisa diselesaikan sendiri, maka kita pun juga minta bantuan pada yang berwenang, yaitu yang mempunyai hak tanggung jawab yang sama, terutama dalam dunia pendidikan. Yaitu misalkan kita ada sekolah, kalau tidak bisa diselesaikan dengan sendiri, dengan keluarga atau ya keluarga sekolah, maka kita bisa minta bantuan pada pengawas. Setidak-tidaknya kita bisa mencegah jangan sampai permasalahan itu kita belum diselesaikan sudah keluar duluan ke masyarakat, itu malah tambah heboh, tambah ruwet, akhirnya ramai. Ya, bahkan kasus itu bisa melambung ke tingkat yang lebih tinggi dan prosesnya lama penyelesaiannya. Tapi mudah-mudahan kalau permasalahan tidak sampai ke yang lebih tinggi atau bisa dibendung oleh kita sendiri, ya maka kita selesaikan sendiri saja.
Ya, berarti butuh bantuan pihak terkait ya Pak yang Harus dapat butuh bantuan pihak seperti terkait. pengawas ya Pak. Iya. Nah, dilibatkan juga ya dalam pengambilan keputusan Ya, pada kasus dilema etika. ya bisa, Ya. sangat bisa sekali. Ya baik Pak, selanjutnya ya ini merupakan pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Oh, pengalaman yang pertama adalah ada salah seorang guru yang melanggar kode etik guru dan akhirnya ya alhamdulillah bisa terselesaikan dengan berbagai pihak. Ya, Pak. Terus hikmah dari pengalaman yang tadi Bapak sampaikan itu apa saja ya Pak hikmahnya? Hikmahnya yang Dari pertama, kasus tadi yang sudah ya, Bapak paparkan. kita seorang guru harus menjunjung tinggi kode etik guru. Berbicara yang santun, yang sopan santun gitu. Dan dalam proses pembelajaran kita ya harus menghargai siswa kita ya kita kan jangan sampai terjadi melanggar kode etik. Ya begitu saja. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya ya. Mohon maaf ya apabila selama kegiatan wawancara tadi ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Saya mohon maaf ya Pak sebesar-besarnya ya. Ya, begitu juga saya karena saya itu bukan orang yang ahli tapi punya pengalaman sedikit ya. Intinya sama-sama membantu gitu. Terhadap orang yang membutuhkan, kita bisa tidak bisa ya saya bisa saya gitu, itu jawaban saya. Iya Pak, terima kasih banyak ya, ya sudah sangat membantu sekali Pak untuk saya ya sebagai calon guru penggerak ya dalam menangani sebuah tugas ya. Iya. Sudah Pak, saya mohon permisi ya Pak. Bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak, saya Mas Ria Novianti dari UPTD SDN 1 Sukamulya. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu Pak. Nah, maksud dan tujuan saya datang ke Bapak ya, yang pertama saya ingin bersilaturahmi, yang kedua saya ingin melakukan wawancara Pak, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Bapak ada waktu untuk saya lakukan wawancara? Mangga, siap. Ya, mohon maaf Pak, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri dulu ya Pak. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Saya Solikun SPDI, Kepala UPPD SDN 3 Rancajawat Kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu. Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Ibu bisa masuk dalam. Ya alhamdulillah Pak, saya juga sebelumnya tidak menyangka ya, ya bisa lolos. Kami ikut bangga keluarga besar seluruh pendidik di Kecamatan Tugdana. Iya, terima kasih. Ya baik ya Pak ya, untuk mengefektifkan waktu ya Pak langsung saja ya Pak. Siap bangga. Saya melakukan wawancara pada Bapak Solikun ya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Masalah dilema etika adalah merupakan masalah yang sangat sangat tinggi di kalangan pendidikan, dan masalah dilema merupakan suatu moral dan moral bagi untuk pendidik seperti itu. Nah, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Kita musyawarahkan dengan dengan komite sekolah, dengan guru, kemudian dengan orang tua. Kita kumpulkan dan kita musyawarahkan untuk memberi keputusan seperti itu. Jadi caranya mengambil keputusannya dengan musyawarah ya Pak? Musyawarah.
Berarti melibatkan semua pihak ya Pak, Iya. bukan hanya kepala sekolah dengan guru saja ya? Kami libatkan semua pihak yang ada di lingkungan keluarga sekolah, yaitu diantaranya guru, komite, dan orang tua itu termasuk. Berarti orang tua boleh juga dilibatkan ya Pak? Saya libatkan. Nah baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya seperti tadi apa yang saya sampaikan, saya katakan. Iya. Jadi ke langkah apa yang menyangkut dengan keluarga sekolah seperti orang tua siswa, saya panggil orang tua siswa. Kemudian wali kelasnya juga saya panggil. Kemudian seterusnya kita melakukan permusyawaratan dan menyelesaikan permasalahan. Intinya sih dengan musyawarah ya Pak? Dengan musyawarah tetap kita Mencapai mufakat atau menyelesaikan suatu permasalahan ya Pak? betul. Berarti dalam pengambilan keputusan ya tidak, ibaratnya tidak semena-mena ya Pak, kepala sekolah mengambil Saya keputusan tidak sepihak mau, ya Pak ya? nanti yang kena sayanya juga nanti. Iya betul sekali ya Pak, berarti harus adanya musyawarah supaya semua pihaknya setuju ya Pak, tidak ada yang dirugikan ya Pak. Nah terus pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan yang efektif dengan cara melakukan musyawarah ya tadi dengan kepala sekolah sangat efektif sekali. Efektif sekali. Nah, dengan komite, dengan guru. Karena kalau kita tidak dilaksanakan semacam itu ya menjadi dilema yang benar Iya. apa ada. Dilema yang benar-benar iya. Benar. Apalagi kan ya Pak, pada kasus dilema itu kan dua-dua hal itu sama-sama benar ya Pak. Sama-sama benar. Sangat sulit sekali ya Pak Untuk untuk menyelesaikan menentukan itu. mana yang ini harus diambil ya. Iya, betul seperti Berarti itu. harus adanya musyawarah ya Pak. Nah selanjutnya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan Pak pada saat dilema etika itu? Tantangannya apa Pak yang membuat agak sulit untuk menentukan suatu keputusan itu tantangannya? Ya tentunya kalau saya sudah mengumpulkan berbagai unsur, tentunya kesepakatan yang menjadi dilema itu. Kesepakatan dari semua yang unsur hadir ya yang Pak. hadir di situ satu, dan kemudian membuat perjanjian di antara kesepakatan itu. Oh, jadi setelah kesepakatan itu dibentuk ya Pak, Iya. diadakan perjanjian ya Pak, Iya. bahwa sudah diputuskan keputusannya seperti ini. Nah, seperti itu. Seperti itu. Terus lantas tantangannya apa Pak yang membuat agak sulit dalam mengambil keputusan itu Pak? Ya barangkali yang menjadi tantangan sangat berat sekali yaitu Iya. keputusan yang Memunculkan keputusan terbaiknya ya Pak. terbaiknya itu. Oh iya, yang kira-kira kedua belah pihak saling menerima ya Pak. Betul, yang itu. Berarti keputusan terbaiknya yang merupakan tantangannya ya Pak. Nah selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu pada dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat Pak ketika ada sebuah kasus atau masalah Pak? Apakah dijadwal dulu, misalnya ada kasus ini ya murid begini ya harus dijadwal dulu, nanti penyelesaiannya minggu depan, ataukah langsung ditangani Pak? Saya kira yang namanya permasalahan tidak tahu, yang permasalahan atau kasus itu tidak mengerti, yang barangkali akan datang kapan tidak tahu, ya otomatis tidak kami jadwal permasalahan itu. Iya ya Pak. Ketika ada kasus ya baru kita tangani dan kita terjun, kita bagaimana untuk menyikapi untuk penyelesaian kasus tersebut. Berarti langsung ditanggapi ya Pak, langsung ditindaki ya Pak, tidak menunggu tidak menunggu jadwal nanti minggu depan baru ditangani ya. Dan tidak menunggu jadwal seperti itu. Iya. Barangkali minggu depan atau hari apa, tidak harus selesai hari itu. Selesai, Pak. Karena masyarakat kalau tidak diselesaikan secara langsung, secara otomatis menyalahkan guru atau pihak sekolah. Nanti bahasanya yang tidak baik untuk didengarkan oleh masyarakat. Akhirnya sekolahan yang dirugikan. Iya Pak, betul sekali ya Pak. Berarti dalam penanganan sebuah kasus ya, apalagi yang urgennya Pak, langsung mendesak tuh harus diambil sebuah keputusan ya Pak. Ya tentunya tadi yang sudah Bapak musyawarahkannya dengan yang sudah Bapak katakan yaitu dengan musyawarah ya Pak, pengambilan keputusannya. Betul. Ya. Jadi
Kalau mungkin ya Pak, kalau kasusnya berbelit-belit atau terlalu panjang, mungkin butuh penjadwalannya Pak. Nah, kalaupun waktu itu tidak selesai, Iya. baru kita jadwal berikutnya untuk penyelesaian. Barangkali keterkaitan yang lainnya belum. Iya, misalnya belum terekspos semua tuh ya Pak. Betul, seperti itu. Berarti harus ada penjadwalannya. Kalau masalahnya ibaratnya ringan, langsung ditangani, langsung selesai. diselesai. Nah, itu juga ya Pak. Kalau memang itu belum selesai, ya kita jadwal untuk waktu kapan untuk bisa kita selesaikan. Karena barangkali ada yang terkait pihak lain seperti itu yang belum selesai. Berarti dapat ditarik kesimpulan, jadi tergantung kasusnya ya Pak, berat Berat atau ringannya. Oh iya Pak. Nah selanjutnya Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika Pak? Faktornya ya. Nah, faktor-faktor atau orang-orang Pak yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Faktornya ya harus ada dukungan dari semua pihak. Berarti butuh dukungan ya Pak? Butuh dukungan dari semua pihak yang terkait apa yang dari awal saya sampaikan itu. Kalau tidak ada dukungan dari itu semua, barangkali ya tidak akan selesai semua permasalahan apa saja. Berarti pihak-pihak yang terkait itu sangat membantu sekali ya Pak? Sangat membantu sekali. Dalam Bapak mengambil keputusannya Pak. Berarti nanti pihak-pihak yang terkait itu Bapak libatkan dalam kegiatan musyawarah ya Pak, untuk menemukan titik terang dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Ya baik Pak, selanjutnya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Hikmahnya Pak, ibaratnya hikmahnya dalam menangani sebuah kasus atau pengalaman Bapak. Hikmahnya dalam menangani sebuah kasus atau kita melaksanakan kegiatan semacam itu yang barangkali jarang terjadi, dan kasus barangkali merupakan suatu yang langka tapi sangat menjadi janggal. Barangkali semua lembaga apa saja, apalagi di lembaga kami, di lembaga pendidikan, barangkali kasus tersebut yang namanya barangkali dengan siswa dan lain sebagainya adalah merupakan sebuah kasus yang luar biasa. Kasusnya kecil tapi barangkali efeknya sangat besar sekali, meluas, bahkan bisa meluas dari satu desa. Jadi yang saya ambil keputusannya, musyawarah adalah merupakan masalah yang cepat terselesaikan. Hikmahnya ya Pak, dengan adanya musyawarah berarti artinya masalah dapat diselesaikan. Artinya saling memahami dan akhirnya mendapatkan keputusan yang terbaik dan dapatlah selesai permasalahan yang kita jalankan atau yang kita temui seperti itu. Berarti hikmahnya dengan adanya musyawarah ya kita lebih cepat ya Pak menyelesaikan masalah ya Pak, dan juga tadi itu dapat mempermudah menemukan titik terang ya Pak, intinya sih. Seperti itu. Ya Pak, baiklah ya. Demikian Pak penyampaian musyawarah dari saya, wawancara dari saya ya Pak. Siap. Bila dalam penyampaian wawancara tadi ya Pak, mohon maaf bila saya ada kesalahan ya baik dalam ucapan maupun ada perbuatan yang menyinggung Bapak ya saya mohon maaf. Dan juga saya mengucapkan sangat berterima kasih ya kepada Bapak Solikun yang sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai Pak. Mangga, saya juga ya tadi pertama mengucapkan selamat Ibu sudah bisa mengikuti kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan sampai dengan akhir bisa berjalan dengan lancar, bisa selesai dan bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Iya Pak, terima kasih. Barangkali hanya bisa membantu itu saja Bu. Iya Pak, ini sangat membantu sekali Pak. Dengan adanya kehadiran Bapak ya sebagai narasumber untuk saya wawancara sangat membantu sekali Pak. Ya sudah Pak, mohon maaf ya dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya Pak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Ya Pak Saprudin ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja Bu. Ya sebelumnya Pak perkenalkan dulu ya Pak ya. Saya Ibu Mas Renovianti dari UPTD SDN 1 Sukamulya, dan kebetulan saya merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu Pak.
Nah, tujuan kedatangan saya ke sini apa? Yang pertama ingin bersilaturahmi dengan Bapak. Yang kedua saya akan melaksanakan wawancara apa mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mohon waktunya Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, perkenalkan diri. Ya. Ya baiklah, untuk itu saya nama Soprin Juri, yaitu saya mau memimpin sekolah sini sampai satu atap Tugdana sejak tanggal 1 April 2022 ya sampai sekarang gitu Bu. Iya. Yang sana belum lama, baru Lama ya ya, hampir setahun gitu. Iya. Kemudian di sini kita jadi ya mudah-mudahan masih pengalaman masih belum banyak gitu kan. Karena selak beluk di desa ini gitu kan, di sekolah ini, karena bagaimanapun juga kan yang namanya orang baru tetap masih tidak sempurna apa yang sudah lama di sini Iya, gitu Pak. kan, itu aja. Ya Pak, terima kasih ya Pak sudah memperkenalkan diri. Pak, mohon waktunya ya Pak, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak ya. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau kasus bujukan moral, Pak? Oh, masalah kasus Iya. dilema etika ada dua hal, yaitu yang pertama ya etika ada dua hal yang sama, yaitu ada yang benar, ada juga yang salah misalnya gitu kan. Tapi ada yang namanya moral itu adalah salah satunya ada yang benar, ada yang tidak benar gitu Ya, kan. berarti kalau Ya, dilema etika mah di dua-duanya dilema benar ya Pak? kalau dilema cuma yang benar, itu ada yang benar, ada yang salah gitu kan. Di dilema ada dua gitu. Iya, Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak. Bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusannya, Pak? Ya, dengan menjalankan keputusan itu kita ambil dengan cara bermusyawarah. Di sini tidak mungkin kita ambil keputusan diambil oleh keputusan kita sendiri, yang namanya juga lembaga gitu kan. Iya. Jadi kita harus tahu harus mau gimana dengan yang lainnya, maka kita harus mengadakan musyawarah dulu gitu. Yang namanya kita bisa pasti musyawarah dengan guru-guru yang di sini yang sudah senior, bagaimana juga kemudian dari komite sekolah atau dengan orang tua, kemungkinan tidak bisa diadakan untuk dibutuhkan sendiri gitu. Iya, kan. berarti Gitu. perlu adanya Perlu adanya musyawarah ya, Pak. dengan itu, berbagai pihak. dengan Ya. berbagai pihak. Ya. Ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini, Pak, dalam menangani suatu masalah atau kasus, Pak? Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu, yang pertama itu kita bisa memanggil kedua orang tua atau orang tua manggil orang tua, Iya. berikut anak-anaknya gitu, anaknya yang bermasalah kita Iya. panggil gitu kan. Kemudian juga memanggil wali kelas sebagai ibu di sekolah Iya, gitu kan, iya. sebagai ibunya gitu. Kalau di rumah kan adalah ibu sendiri, kalau di sekolah kan tetap Guru ya, ada Pak, ya? guru Wali sebagai kelas. wali kelasnya gitu kan. Saya panggil wali kelasnya itu dihadirkan. Kemudian berikutnya adalah terus melakukan musyawarah antara orang tua, kemudian dengan guru wali kelas, gimana kasusnya ini gitu kan, tidak sekonyong-konyong gimana gitu kan. Jadi harus tahu dulu gitu arahnya gitu, bagaimana gitu kan. Ya, jalan ceritanya dulu ya, Pak, ya, alurnya ya. alurnya apa permasalahan ini gitu Iya. kan. Kalau kita kan tidak tahu, yang tahu hanya wali kelas dengan ya biasa dengan pihak-pihak yang lain gitu kan. Iya, supaya ini ya Pak dapat mengetahui solusinya ya. Solusinya gitu Iya. gimana ya. Gitu. Ya, baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, untuk pengambilan keputusan itu lebih efektifnya itu dengan melakukan dengan melakukan musyawarah juga gitu kan. Pengambilan efektif itu musyawarah, kita misalkan dengan kepala sekolah, kemudian dengan komite sekolah, kemudian dengan guru, selain guru juga ada wali murid gitu kan, supaya jadi dalam pengambilan keputusan ini tidak kita sekonyong-konyong mengambil keputusan sendiri. Bagaimanapun juga yang namanya lembaga tetap gitu kan, harus kita kumpulkan dulu keputusan dulu. Gimana nih keputusan ini, kira-kira baiknya tuh gimana gitu kan. Tapi kalau sudah seandainya sudah kesepakat semua, kita kan baru ngambil keputusan gitu. Oh, keputusan dari ini dari
dari dewan sekolah gini, dari ini gini, jadi kita enak ambil keputusannya gitu kan. Jadi tinggal keputusan, oh berarti keputusannya ini adalah ini yang kita ambil yang benar. Ya, gitu berarti kan. lebih efektif dengan cara Dengan musyawarah cara ya Pak, musyawarah juga, agar gitu keputusannya disetujui Iya, semua pihak yang ya Pak. disetujui semua pihak Oh, gitu tidak kan. ada yang dirugikan ya. Otomatis Baik Pak, gitu. selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah Pak? Ataukah langsung diselesaikan di tempat? Ya masalah ada jadwal atau tidak adanya itu tergantung tergantung itunya juga gitu. Kalau tergantung kasusnya, Oh, iya, benar. kalau misalnya kasusnya tidak berat ya bisa diambil keputusan tidak usah pakai jadwal Iya. dengan segi dengan cara itu nanti cepat terselesaikan gitu kan. Tapi kalau kasusnya itu melebar gitu, Iya. kadang-kadang ya dari pihak ini melapor, ini lapor, yang namanya juga kegiatan sekolah gitu, kadang-kadang ada anak yang namanya anak tuh tetap aja gitu kan. Jadi harus banyak laporan. Jadi kita ngambil keputusan dan tidak bisa itu nanti tidak terjadwalkan, Iya, insya Allah. iya. Tapi kalau misalkan masalahnya ini sepele, ya Iya. otomatis bisa diselesaikan Langsung dari itu sekarang, juga, iya. gitu kan, langsung diselesaikan lah. Iya. Tapi kalau yang yang masalahnya besar ya kemungkinan ya pasti gitu kan, ada ini udah kemungkinan ada jadwal gitu. Barangkali ada yang tidak terima, dari pihak orang tua tidak terima, udah gini ini diselesaikan tidak mau, ini diselesaikan tidak mau, jadi otomatis ya ditangguhkan dulu kan, otomatis ya udah nanti gimana caranya, nanti kita tetap aja nanti bermusyawarah lagi dengan antara orang tua dan dengan yang komite, dengan segala-galanya itu harus tahu semuanya, nanti kita bisa baru ngambil keputusan gitu. Ya, berarti Jadi intinya jadi sih intinya tidak ada Pak. terjadwal, Tidak terjadwal Iya, ya, tapi iya. nanti kalau misalnya penyelesaiannya membutuhkan waktu Iya, lagi ya bukan Pak, waktu nanti lagi, dijadwalkan ya akan kalau belum dijadwalkan. selesai belum Iya, beres. bisa belum beres-beres, tapi kalau masalah yang empeng-empeng masih sedikit mah ya segitu Langsung juga langsung ditangani, ditangani di juga tempat udah ya, selesai Pak. gitu kan. Tapi yang namanya orang tetap aja gitu kan, ada yang puas, ada yang tidak Iya, gitu kan. orang puas ya Pak, dijadwalkan kembali. Kadang-kadang dijadwal Ah. kembali itu karena ketidakpuasan orang itu gitu kan. Jadi ini tidak mau disalahkan, ini tidak mau disalahkan, semua orang ingin bener gitu. Iya, Ya betul otomatis sekali, Pak. gitu kan, jadi susah gitu dengan Iya. terpaksa ya udah nanti tangguhkan untuk itunya gitu kan. Iya. Kemungkinan kayak gitu. Iya Pak, baik selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya dengan begitu kan, dengan perlu kita adanya dukungan kan gitu kan, perlu adanya dukungan dari pihak baik-baik ya, ada dari pihak ya baik itu dari pihak sekolah, dari pihak desa misalkan gitu kan, dan dari pihak luar, dari pihak komite, dari semana-mana, semuanya kita harus perlu dukungan gitu kan. Kalau tidak ada dukungan ya kita tidak bisa memutuskan salah satu pihak, itu harus dukungan dulu gitu kan, dukungan dari masyarakat atau gimana, dari guru-guru di mana. Tanpa adanya dukungan tidak mungkin terselesaikan gitu Oh, kan. ya. Berarti Iya. dukungan itu sangat Sangat membantu sekali ya Pak, sangat dukungan mempermudah itu, sekali ya mempermudah untuk- ketika Bapak mengambil keputusan ya Pak. Kalau memutuskan keputusan sendiri, kalau tidak ada dukungan ya seolah-olah ya kayak gimana gitu, masih ngambang Iya, gitu kan. iya. Tapi kalau dukungan berarti kita yang ngasih ambil keputusan ya tenang gitu kan. Iya. Tidak Tidak apa ada yang dirugikan ya Pak. dirugikan itu sendiri ya. Iya. Gitu kan. Betul sekali Pak. Iya, Selanjutnya ya Pak, pertanyaan selanjutnya ya merupakan pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak ya, pembelajaran apa saja yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Oh, dalam belajar itu dengan adanya musyawarah itu kan, dengan adanya musyawarah pasti masalah itu kan cepat terselesaikan. Dengan adanya musyawarah itu tidak ujung-ujung gimana kalau sudah itu biasanya cepat terselesaikan gitu kan, dan saling memahami antara kedua belah pihak itu akan memahami gitu kan, ini memahami berarti udah berarti kan akan otomatis masalah itu akan cepat terselesaikan hari itu juga dengan adanya musyawarah kan enak gitu kan. Iya. Makanya kita bagaimanapun juga yang namanya musyawarah itu penting gitu kan. Jadi tidak bisa gimana sehubungan tidak terjadi pihak-pihak terutama kok kadang-kadang pihak ketiga sih gitu Iya. kan. Ya yang tidak benar itu pihak ketiganya. Dan dari sini sudah memahami yang diombok-ombok dari yang pihak lain, akhirnya domba ya, ada Pak, ya? domba gini ya. Memperkeruh keadaan Iya. ini. Kadang-kadang sampai minta bantuan ini dari pihak yang lain gitu kan. Ya makanya itu dengan adanya musyawarah kan kita kan enak, sudah dimusyawarahkan dengan gini-gini ya, jadi kita tuh tidak ada kemungkinan tidak ada kendala gitu kalau dengan adanya musyawarah itu.
Ya berarti Makanya dapat satu penting, ya. disimpulkan ya Pak, berarti hikmahnya itu ya Pak dengan adanya musyawarah itu Iya. kan cepat selesai ya Pak Tidak- masalahnya. tidak ada- Terus tidak ada Iya, pihak tidak yang ada dirugikan. dirugikan, dan Iya. tidak ada yang dirugikan. gitu. Sama-sama Dengan saling adanya menerima ini, ya Pak. harus saling menerima, berarti udah terselesaikan gitu kan masalah itu. Iya Pak. Kemudian, Iya, itu Pak. ada itu barangkali hanya itu gitu. Iya Pak, baik Pak. Sudah alhamdulillah sudah selesai wawancaranya. Ya, Iya. saya mengucapkan banyak Iya. terima kasih sekali Pak ya. Iya. Karena Bapak sudah meluangkan waktu banyak untuk saya ya Pak dalam melakukan Iya. proses wawancara. Dan juga Bapak sudah merespon baik ya Pak tentang tujuan kegiatan saya ke sini ya Pak. Iya, iya, iya. Mohon maaf ya Pak bila selama kegiatan wawancara tadi ya Pak ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Mohon dimaafkan ya Pak. Ya mangga saya juga barangkali minta maaf lagi, barangkali Iya. jawaban saya tidak sempurna apa yang gitu kan, namanya saling belajar Iya, gitu kan, betul sekali, saling belajar, harus saling nimba ilmu gimana gitu kan. Ya namanya tidak ada yang sempurna sih gitu kan. Iya, Pak. Makanya kita sama-sama belajar, ayo gimana kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa akan saya jawab, Iya. tidak bisa juga untuk PR gitu. Iya Pak. Iya, iya, mangga, Ya mangga. sudah itu. Pak, saya Terima mohon kasih. pamit ya Pak. Nggih, mangga, mangga. Demikian Itu. ya proses Nggih. wawancara dengan Bapak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.